Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Di pertemuan yang kedua, kita masuk ke materi struktur dan kebahasan teks berita. Materi ini ada di buku Mandiri halaman 12 ya. Ada di halaman 12. Coba lihat bukunya. Tolong simak video ini dari awal sampai selesai, jangan di skip ya, karena informasi yang ada dalam video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu jelaskan ya bagaimana struktur anatomi teks berita ya. Jadi kalau pertemuan yang kemarin itu struktur berdasarkan anatomi berita. Nah, kalau sekarang struktur secara umum. Struktur teks berita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama judul, kedua orientasi, yang ketiga urutan peristiwa, dan yang keempat itu sumber berita. Judul. Judul merupakan inti berita dalam surat kabar. Ini biasanya dicetak dengan huruf kapital atau tebal atau dua-duanya ya. Ini contohnya. Nah, ini ada contoh teks berita. Nah, banjir di Rangkas Bitung. Nah, ini termasuk judul ya. Ini judul, letaknya di atas. Nah, jadi dari contoh ini judulnya yaitu banjir di Rangkas Bitung. Kemudian struktur yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan pembuka dari berita. Ini berisi penjelasan singkat dari inti informasi atau peristiwa yang ditulis. Orientasi menentukan arah pemberitaan. Pembaca dapat mengetahui kira-kira apa saja yang akan menjadi isi berita. Jadi orientasi ini merupakan gambaran umum. Letaknya setelah judul, berarti ada di paragraf pertama. Ya, ini paragraf pertama merupakan orientasi berita. Yang ketiga, urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu berarti berisi urutan kejadian atau peristiwa atau semua fakta yang ada di dalam berita. Nah, dalam contoh ini, urutan peristiwanya itu dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf yang keempat ya. Ini termasuk urutan peristiwa dalam teks berita. Dan yang terakhir, sumber berita. Apa sih sumber berita? Sumber berita ini biasanya letaknya di bagian awal atau di akhir berita. Contohnya yogyakartakompas.com. Berarti sumber beritanya dari sini. Nah, di contoh ini sumber beritanya adalah liputan6.com. Ya, jadi itu termasuk ya, tadi yang Ibu jelasin itu termasuk struktur teks berita. Nah, slide ini merupakan analisis struktur teks berita. Silakan kalian simak baik-baik ya. Jika informasi ini bermanfaat, nah silakan boleh kalian catat di buku tulis sebagai informasi tambahan. Sekarang kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, teks berita menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ciri dari kalimat langsung itu selalu disertai dengan tanda kutip 2 ya. Ini contoh nomor 1 nih ya. Kemudian nomor 2 juga ini termasuk kalimat langsung karena disertakan tanda kutip 2. Sedangkan kalau kalimat tidak langsung itu kebalikannya, tidak ada tanda kutip 2. Ingat ya, kalimat langsung bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung, begitupun sebaliknya. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, saat, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya, sebelum, sesudah, lalu, kemudian, dan sejak. Kalian bisa melihat kalimat yang ada konjungsi temporalnya di halaman 14. Nih ya. Lihat ya, yang hurufnya merah ini menunjukkan konjungsi temporal.
Kemudian menggunakan keterangan waktu. Nah, waktu itu banyak. Nah, kalau di sini di slide ini itu waktunya, keterangan waktunya Senin 20 Februari 2017. Kalau di kalimat yang kedua ini ya keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu bisa pagi, siang, sore dan lain sebagainya ya selain di sini ya. Oke. Sekarang yang ketiga atau keempat. Nah, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa resmi yang digunakan ketika dalam kondisi situasi formal ya, atau bahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut kamu apa bahasa baku pada kata ini? Ini aktif ya. Kalau ini aktif ya, bukan P. Yang kedua aktivitas. Nah, yang benar itu pakai V, aktivitas. Bis, bakunya bus. Ijazah, ijazah. Karir, karier, miliar, miliar. Nah, kalian bisa lihat materi bahasa baku ada di halaman 15. Silakan baca saja. Nah, ini ya jawabannya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di chat WA pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.